Jobless, happy weekend! Gimana nih weekendnya, seru kan? Goodbye Jobless kembali lagi menghadirkan segudang informasi usaha menarik yang unik dan inspiratif. Mulai dari dibalik cerita salah satu profesi detektif perselingkuhan, uniknya sajian kreasi pisau batik, hingga nikmatnya mencicipi hidangan konro khas Makassar. Selengkapnya hanya ada di Goodbye Jobless. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman di Jobless. Hai Goodbye Jobless, masih di kota Yogyakarta nih. Iya, kota yang pada setiap bagiannya dihiasi oleh sentuhan budaya Jawa, seperti kain batik, kerajinan perak, dan satu lagi yang perlu teman anti Jobless tahu, yaitu kerajinan pisau batik Pak Diman. Kalau kita sering dengar sentuhan batik biasanya ditorehkan pada sebuah kain, lain halnya inovasi yang dilakukan oleh Diman. Salah seorang pengrajin pisau logam yang berinovasi membuat pisau batik yang hingga saat ini dikenal oleh banyak orang termasuk turis mancanegara. Kerajinan pisau batik logam Dusun Krengseng Bangunjiwo Kasihan Bantul ini dirintis oleh Sudiman. Awalnya, ia hanya meneruskan usaha pisau logam yang dimiliki oleh ayahnya. Namun pada akhirnya, Diman ingin pisau logamnya ini berinovasi agar dapat mengikuti perkembangan zaman, namun juga masih mengikuti kebudayaan lokal Yogyakarta. Karena itulah Diman memilih batik sebagai bentuk inovasinya. Pada waktu itu di Yogyakarta kan ada booming, ada helm di batik, ada jog di batik, bahkan ada roti pun di batik. Saya bermimpi, kenapa besok nggak bisa? Untuk sementara ini saya monokrom, jadi betul-betul ini nggak ada pewarnaan, jadi aman kita pakai untuk keseharian atau fungsi. Walaupun sempat mengalami kegagalan beberapa kali, akhirnya Diman menemukan logam yang sesuai untuk dibatik dan tepatnya pada tahun 2010, masyarakat mulai mengenal kerajinan pisau batik miliknya. Dan pada tahun 2015, industri pisau batik berada di puncak kejayaannya. Pada saat itulah permintaan tidak hanya mengalir dari Nusantara, tetapi beberapa negara di Asia dan Eropa melirik kerajinan ciptaan Diman ini. Sekarang kan zamannya sudah zaman now, jadi saya mengikankan melalui media online. Saya sudah menembus ke Perancis sama Malaysia. Merintis usahanya seorang diri, Diman membentuk pisau logam, membatik hingga menghilangkan malam pada pisau logamnya. Namun ketika usahanya mulai menerima banyak pesanan, Diman mulai mempekerjakan karyawan secara borongan tergantung berapa banyak pesanan yang masuk. Menurutnya, membuat pisau batik ini memang terbilang agak rumit, harus teliti dan tidak terburu-buru, juga sabar dan telaten. Karena itulah, satu buah pisau batik bisa diproses 3-7 hari. Aduh, ini tumpah-tumpah mulu, Mbak. Ada teman anti Jobless. Kalau biasanya bikin batik itu di atas kain, tapi kali ini aku bikin batiknya di atas pisau. Unik banget kan? Nih lihat nih hasilnya yang udah dibikin sama mbak-mbaknya. Nah ini bagus juga nih buat ibu-ibu di rumah kalau nggak mau pisaunya hilang, bisa pesen di Mr. Diman nih pisaunya tuh. Ada namanya, kita bisa namain juga. Ada namanya tuh. Goodbye Jobless. Pembuatan pisaunya sama dengan pembuatan pisau pada umumnya, yaitu dimulai dengan membentuk pisau, kemudian setelah terbentuk pisau ditajamkan dan dihaluskan dengan menggunakan mesin gerinda. Setelah tajam dan halus, pisau diberi tangkai dari kayu yang akan dibatik. Tapi pada pisau batik tidak melewati proses pembakaran karena logam yang digunakan adalah logam jenis stainless steel. Tak hanya memproduksi, ternyata Diman juga kerap membagikan keahliannya ini dengan orang-orang yang tertarik dengan pisau batik. Tidak hanya di kota Jogja, tapi hingga keluar kota loh teman anti Jobless. Kalau kita membicarakan tentang usaha atau bisnis, rezeki itu sudah diatur sama yang di atas. Setelah kita memberikan ilmu kan nggak hilang ilmu saya. Misalnya saya memberikan ilmu kepada si A, bukan ilmu saya kelong kepada si A, enggak. Ilmu saya utuh, jujur, mah tersebar.
Wah, sangat menginspirasi sekali ya teman Anti Jobless. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Diman, di mana ia mempertahankan usaha keluarganya dengan memasukkan kultur budaya kota Yogyakarta yang identik dengan batiknya.